Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan selalu diberikan keselamatan, rezeki yang berlimpah, kesehatan, dan selalu dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur semua, saya akan membahas tentang puasa dari kejawen dan tata lakunya, atau kalau orang Jawa itu menyebutnya tapa, topo broto. Topo itu menahan, brata itu lelaku, jadi lakunya untuk menahan sesuatu karena untuk tujuan tertentu. Baik, langsung saja. Yang pertama, kalau dari segi makan atau makanan, itu adalah puasa mutih. Mutih ini yang paling digemari sampai saat ini, yang masih sering dilaksanakan. Puasa mutih ini adalah puasa yang hanya makannya dengan nasi dan minum air putih saja, tanpa ditambahi apa-apa. Tanpa ada lauk pauk, sayur, tidak ada. Cuma nasi putih dengan air putih saja. Nah, puasa mutih ini sering digunakan untuk puasa weton, memperingati hari kelahiran, atau mensucikan diri, dengan tujuan mensucikan diri, membersihkan diri lagi dari kotoran-kotoran hidup. Tentang masalah mantranya bagaimana, niatnya bagaimana, saya tidak pernah menjabarkan tentang mantra, karena mantra itu adalah doa. Kalau saya jabarkan mantranya seperti ini, nanti panjenengan akan terpengaruh, harus bicara seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan itu, berarti salah. Nah, saya tidak mau itu. Jadi monggo panjenengan niatkan sendiri dalam diri panjenengan semua apa yang akan dilakukan saat panjenengan menjalani puasa mutih, terutama puasa weton. Untuk ada puasa weton sehari, ada yang apit weton jadi 3 hari, wetonnya di tengah. Ada juga puasa jenjem 40, jadi 3 hari yang kalau dijumlahkan nilainya berjumlah 40, itu juga bisa. Nah, niatan Anda monggo dilakukan sendiri, niatkan sendiri apa tujuan Anda puasa itu. Tapi rata-rata hanya untuk kebersihan jiwa. Atau leluhur kita juga mengatakan ini adalah makanan roh, makanan rohani kita, makanan sukma kita, agar sukma kita menjadi kuat. Nah, ini puasa mutih yang sampai sekarang masih dilestarikan. Kemudian yang puasa kedua adalah puasa ngepel. Ini sama saja dengan puasa mutih, cuma kalau puasa ngepel itu pada saat buka itu hanya 1 kepel nasi, kepalan tangan. Tapi ada model yang lain lah. Misalnya puasa 3 hari, itu puasa pertama makan 3 kepel, puasa kedua makan 2 kepel, kemudian yang ketiga 1 kepel. Atau 7 hari seperti itu juga, yang ketujuh makan 1 kepel, yang kedua 2 kepel, 6 kepel, terus mengecil sampai yang terakhir 1 kepel. Dan boleh minumnya air putih, cuma maksimal sehari itu 3 kali minum air putih itu. Nah, itu puasa ngepel. Kemudian ada juga puasa ngerowot. Kalau puasa ngerowot ini apa? Puasa ngerowot ini adalah hanya makan buah-buahan. Banyaknya berapa? Monggo silahkan banyak, tapi hanya satu jenis. Misalnya saya hari ini makan semangka, ya udah makan semangka. Tidak boleh ada semangka, anggur, apel, tidak. Misalnya hari ini saya makan pisang, ya udah pisang saja. Mau jumlahnya 4
sisir pisang, monggo, tapi hanya pisang saja. Nah, itu puasa ngerowot. Kemudian yang sekarang mulai langka adalah puasa ngidang. Nah, ngidang ini hanya makan dedaunan. Nah, ini sudah mulai langka, sudah jarang dilakukan. Kalau zaman dulu masih, karena banyak tumbuhan, banyak sayuran, jadi makanannya hanya dedaunan saja, sayuran saja. Kemudian dari segi makanan ada lagi yang namanya puasa ngeruh. Ngeruh ini hanya makan sayuran, buah-buahan tanpa lauk pauk, jadi tanpa daging, tanpa ikan. Nah, ini biasa dilakukan juga teman-teman Nasrani yang sering menyebutkan puasa pantang. Pantang itu adalah yang disenangi apa? Tapi biasanya rata-rata mantang daging, nyirik daging. Tidak makan daging, tidak makan lauk pauk. Nah, ada lagi puasa nganyep. Puasa nganyep itu apa? Puasa makan dengan sayur, tidak dengan lauk pauk, tapi yang rasanya anyep, jadi hambar, tidak ada rasa micin, tidak ada rasa garam, tidak ada rasa gula, hambar. Nah, ini puasa nganyep. Lalu minumnya dari kesemua puasa ini adalah air putih. Nah, itu tata cara puasa kalau dilihat dari makanannya, jenis makanannya. Lalu kalau dilihat dari lelakunya, tapa beratanya, itu yang pertama adalah ngebleng. Ngebleng itu dihitung 24 jam, jadi tidak makan, tidak minum selama 24 jam di dalam kamar, mengurung diri, hanya boleh keluar ketika buang air. Selama 24 jam, nanti 24 jam baru makan lagi. Ada yang 3 hari, ada yang sampai 7 hari, tergantung keyakinan. Nah, puasa ngebleng ini biasanya diniatkan untuk membersihkan diri dari hawa nafsu, jadi mengurangi hawa nafsu, melepas keterikatan dengan hawa nafsu duniawi. Yang jelas kalau ngebleng ini tidak boleh berhubungan badan, jadi selama di kamar itu sendiri melakukan aktivitas meditasi atau apapun, tapi sendiri, tidak boleh makan, tidak boleh ada teman, tidak boleh melakukan hubungan badan, hanya keluar kamar ketika buang air. Ini tata cara ngebleng. Kemudian yang kedua, tata cara pati geni. Pati geni ini hampir sama dengan ngebleng, di dalam kamar, tapi tidak ada lampu pencahayaan sama sekali, dan tidak boleh keluar kamar. Jadi full di dalam kamar itu melakukan meditasi, wiridan, atau doa-doa, melantunkan doa-doa. Nah, kalau ini biasanya ditujukan untuk ajian, orang-orang yang ingin menguasai kesaktian, atau orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah-masalah yang besar, yang berat dalam hidupnya, akan dilakukan kombinasi biasanya dengan puasa muteh, terakhir dengan pati geni, atau terakhir dengan ngebleng. Ini kombinasi. Kemudian yang familiar adalah topo ngerame. Topo ngerame ini adalah puasa tapi dibarengi dengan perbuatan baik di sekitar.
pokoknya membantu sekitar, menolong sekitar tanpa pamrih. Jadi kenal atau tidak siapapun itu, kalau membutuhkan bantuan langsung dibantu. Itu topo ngerame. Lalu ada lagi topo lelono. Topo lelono itu sering dilakukan teman-teman spiritual juga, adalah berjalan mulai jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Atau biasa sampai jam 5 pagi juga boleh. Tujuannya kemana monggo bebas, tidak ditentukan. Misalnya saya hari ini mau berjalan ke arah timur, ya udah ke timur terus dari jam 12 sampai jam 5 pagi jalan. Nah, di situ ditujukan untuk perenungan diri, merenungi, kontemplasi. Itu topo lelono. Kemudian ada topo ngalong. Ngalong itu sama seperti hewan kalong atau kelelawar. Itu kalau tidur kan menggantung. Jadi dia bertapa, berpuasa, tapi posisi kaki di atas, kepala di bawah. Meditasinya seperti itu. Ngalong. Kemudian ada topo mendem. Topo pendem. Topo pendem ini adalah badan itu dikubur tapi sebatas leher. Jadi masih ada kepalanya, masih terlihat. Jadi topo pendem. Ini juga ditujukan untuk mencari kesaktian atau membuka mata batin. Di topo mendem. Dan topo mendem pasti dilakukan di tempat-tempat yang angker atau kuburan, biar bisa melihat gaib yang berseliweran. Nah, itu topo mendem. Nah, kemudian pada era perkembangannya itu ada lagi topo kungkum. Kungkum ini disebarkan oleh Sunan Kalijogo. Yang Sunan Kalijogo ini paling senang topo kungkum. Jadi kungkum sebatas leher atau sedada, tidak boleh bergerak, tidak boleh apa-apa selama batas waktu yang ditentukan, tapi tidak boleh tidur. Ini topo kungkum. Lalu ada lagi topo ngluweng. Nah, ini juga yang Sunan Kalijogo. Topo ngluweng itu badan dikubur, tapi ada lubang untuk bernafas. Jadi itu bisa 3 hari, bisa 7 hari, monggo. Tergantung kekuatan. Ini sama, semuanya untuk mencari kesaktian, mencari jawaban atas permasalahannya yang dihadapi. Tapi untuk masalah-masalah yang besar, memang masalah besar, biasanya melakukan itu. Nah, kenapa saya identikan topo kungkum ini sebagai warisannya yang Sunan Kalijogo? Karena setiap sendang yang ada di Jawa ini selalu identik dengan Sunan Kalijogo yang menancapkan tongkat dimanapun. Coba ditanya sendang ini, terutama di era setelah Majapahit ya. Kalau sebelum Majapahit tidak ada, tapi setelah Majapahit itu selalu ada identifikasi atau sinkronisasi sinkretiknya. Setiap sendang yang ditemukan adalah saat itu Sunan Kalijogo ingin berwudu atau ingin topo kungkum, itu ditancapkan tongkatnya. Di situ lalu tumbuh air. Maka dari itu keyakinan saya, semoga benar, tapi kalau salah ya mohon maaf, bahwa topo kungkum ini diawali oleh Sunan Kalijogo. Nah, ini masing-masing pelaku tapa dan jenis puasa. Lalu kalau menurut perjalanan spiritual saya, leluhur kita zaman dulu seperti apa? Jadi sebelum era masuknya Islam, era masuknya agama, itu seperti apa kalau bertapa? Ya seperti orang-orang di Tibet. Dia mencari gunung, dia mencari hutan, dia mencari gunung, goa maksud saya.
tanpa puasa, tanpa minum, entah 40 hari, entah 100 hari, bertapa semedi sudah. Lepas semedi hanya untuk buang air, tidak makan apa-apa. Kenapa bisa bertahan? Tidak makan selama itu, padahal kita merasakan 3 hari tidak makan aja sudah susahnya minta ampun. Bingungnya setengah mati, sudah rasanya setengah mati. Kenapa orang tua kita dulu bisa? Sebetulnya bisa bertahan. Coba panjenengan tidak makan 3 hari, panjenengan masih bertahan dengan proses alami. Makanan itu adalah pencipta energi. Jadi energi itu diciptakan untuk kehidupan kita. Jadi makanan masuk diolah menjadi energi. Kuncinya kan itu. Kalau kita berpuasa, itu kita menyerap energi dari alam. Masuk melalui pori-pori kulit tubuh. Nah, itu diolah untuk tenaga kita, untuk kehidupan kita. Sama. Nah, ini menurut perjalanan misteri saya ya, perjalanan astral saya. Bahwa orang-orang tua dulu bertapanya di gua, di gunung, di hutan. Dan anehnya, binatang buas atau semua yang ada di lingkungan itu tidak akan mendekat ketika ada orang bertapa. Karena tujuannya menyelaraskan diri dengan alam, sehingga alam itu selaras. Bahkan banyak hewan yang menjagai ketika seorang itu bertapa, tapi tidak akan memakan. Itu menurut saya. Kemudian kesimpulannya apa? Dari semua perjalanan tadi, semua lelaku tadi, semua puasa tadi adalah pertama, tujuannya untuk kesehatan. Itu pasti. Jadi orang tua kita zaman dulu rata-rata sehat-sehat, berumur panjang. Karena sering melakukan puasa dan lelaku. Kesehatan itu pasti. Yang kedua, untuk pembersihan diri. Pembersihan sukma. Pembersihan roh. Pembersihan ini dari apa? Dari kotoran, hawa nafsu, amarah. Kalau orang Jawa bilang sedulur papat lima pancar kemarin, ada nafsu, amarah, sufiyah, mutmainah. Ini membersihkan diri, menyeimbangkan lagi, mensucikan diri. Yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup yang besar maupun kecil. Dengan bertapa dan puasa. Yang keempat, untuk mencari ilmu kanuragan atau mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu bisa berupa wangsit, bisa berupa wahyu. Nah, begitu sedulur. Itulah macam-macam puasa, tata cara dan tujuannya. Semoga bermanfaat, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan kalau kita berbeda persepsi no problem, tidak masalah. Punya saya tidak dipakai juga tidak apa-apa. Mari kita cari solusi yang terbaik dan selalu dukung channel ini supaya dapat berkembang. Tidak lupa, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu.